Jadi di Alkitab ini sisa firman Allah itu hanya 18%. Lainnya sudah bukan firman Allah. Jadi judul buku ini Islam Meruntuhkan Iman Sang Pendeta, Yahya Waloni. Berikut ini adalah beberapa tokoh ternama di kalangan Kristen yang menyimpulkan bahwa ajaran Kristen tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Di antaranya satu, Uskup Agung Profesor Jenkins, pemimpin gereja tertinggi keempat di Inggris, yang tidak takut kehilangan jabatan dengan menyatakan kebangkitan Yesus dari kubur sesungguhnya tidak pernah terjadi. Ini tokoh Kristen yang ngomong gini nih. Ya. Yang kedua, John Allegro, anggota tim pencari naskah Laut Mati, dipecat karena mengemukakan naskah yang dianggap rawan dan dapat mengguncangkan keimanan umat Kristen. Yang ketiga, Dr. Charles, yang membuktikan dari naskah Laut Mati bahwa Roh Kudus sebagai uknum yang disembah tidak dikenal di zaman Yesus. Jadi justru tokoh-tokoh Kristen sendiri ngomongnya kayak gini ya. Nah, yang keempat ini Dr. Robert W. Funk, Profesor Ilmu Perjanjian Baru New Testament di Universitas Harvard bersama 74 pakar Alkitab lainnya yang dihujat umat Kristen Amerika dan dunia karena membuktikan bahwa hanya 18% ucapan Yesus di dalam Bible yang dianggap asli. Intinya, buku ini dijadikan referensi menyerang isi dan kebenaran Alkitab yang diduga dengan maksud melemahkan kepercayaan umat Kristen terhadap keberadaan Alkitabnya. Poin serangan tersebut yaitu, klip yang dipublikasi lewat sosial media tersebut adalah berdurasi lebih 7 menit. Namun dalam mencermati paparan referensi buku tersebut dari seluruh poin yang diungkapkan adalah tanpa penyertaan bukti-bukti pendukung, sehingga referensi tersebut cenderung lebih bersifat penyerangan originalitas isi dari Alkitab. Buku ini berjudul Islam Meruntuhkan Iman Sang Pendeta, karangan Yahya Waloni. Diterbitkan oleh Cahaya Iman, Muhammad Yahya Waloni, MYW, Center, tahun 2008. Sebuah buku kisah kehidupan sang penulis yang mualaf dari Protestan ke Islam, dan semua tokoh yang disebutkan di dalam buku tersebut adalah juga merupakan personal mualaf. Terhadap profil dari penulis buku ini, PDT, Ezra Alfred Soru telah melakukan penelitian mendalam atas pengakuannya sebagai pendeta, sebagai mantan rektor Universitas Kristen Papua dan pengakuan sebagai seorang akademik bergelar doktor. Hasilnya, tak satu gereja sebagai persekutuan jemaat yang mengakui bahwa penulis buku tersebut ditempatkan sebagai pendeta di gereja tersebut dan Rektor UKIP telah memberi pernyataan sanggahan bahwa Yahya Waloni tidak pernah sebagai rektor di kampus tersebut dan terakhir gelar doktoral tidak dapat dibuktikan oleh penulis. Kitab suci Kristen baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah ditulis oleh orang-orang yang paling dekat dengan tahun kejadian peristiwa yang ditulisnya, kemudian didukung dengan data-data konkret di mana itu tidak saja data-data literatur kuno, tetapi juga didukung oleh materi arkeologi dan dengan saksi-saksi yang turut disertakan di dalam isi kisah kitab suci tersebut. Jadi kitab suci lebih bersifat sejarah dan latar belakang dari terjadinya firman-firman Tuhan tersebut. Penulis Alkitab rata-rata yang hidup pada zamannya Yesus Kristus kurang lebih di abad pertama dan yang hidup pada masa sebelum Masehi. Alkitab asli beserta seluruh dokumen pendukungnya tersebut hingga kini masih tersimpan dengan baik di Museum Israel. Sebagai satu contoh kasus atas dukungan bukti-bukti ini, berikut klip dari Bambang Norsena. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman-Nya dari kitab Ibrani, dari surat Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman-Nya. Kristus dan Melkisedek. Melkisedek itu dengan tokoh yang digambarkan ajaib-ajaib. Bahkan ada di dalam penemuan naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Naskah ini sesungguhnya memuat seluruh kitab suci Perjanjian Lama yang berasal dari antara tahun 200 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun
setelah Masehi. Jadi kita memiliki Alkitab Perjanjian Lama yang usianya lebih dari 2000 tahun, yang sekarang ini masih tersimpan di Museum Israel. Sebelum kita memiliki naskah Dead Sea Scroll yang ditemukan baru tahun 1947, setahun sebelum berdirinya negara Israel modern, seluruh naskah Ibrani Perjanjian Lama itu paling tua ditemukan berasal dari akhir abad 9 Masehi sampai awal abad ke-11 Masehi. 3 naskah yang sangat terkenal itu namanya Codex Aleppo atau naskah Aleppo, naskah Leningrad, dan satu lagi naskah Genisha yang ditemukan di Kairo, Mesir. Inilah naskah tertua Alkitab kita sebelum ditemukan naskah Laut Mati yang usianya 1000 tahun lebih tua dari abad ke-10 dan 2000 tahun usianya dari zaman kita. Oleh karena itu, kalau berkembang opini yang mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu palsu, barangkali yang menuduh Alkitab kita palsu itu mereka tidak memiliki bukti-bukti sejarah setua Alkitab dari kitab suci mereka sendiri. Dari paparan tokoh Kristen Dr. Bambang Noorsena ini, jelas bahwa kitab suci Kristen sangat kuat didukung oleh bukti-bukti naskah kuno. Jadi tidak ada yang bermasalah dalam kitab suci tersebut, tetapi sebaliknya, kaum seberanglah yang sedang bermasalah. Alkitab adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.